pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa berada di tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan, merindukan kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah saat pagi hari ini, jemaat kami mohon untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya akan bacakan satu nats di dalam Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, yang layak kita sembah. Ku masuk ruang Maha Kudus.
kasih Tuhan, mari kita sama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang senantiasa ingat akan hasil karya. Dan Tuhan memberkati pada kita pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Allah yang Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat kita silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab sukacita kita melimpah itu semua karena Tuhan. Kita bersuka di dalam Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Sungai Sukacitamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Ajarku Mengerti Segala Rencana. Ajarku
bersyukur karena kami diberi kesempatan memuliakan, meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dengan menaikkan nyanyian pujian. Dan sekarang ini kami akan bersama-sama dengarkan daripada yang sangat manis. Terangi yang tidak pikiran kami supaya kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan terlebih dalam kehidupan kami. Segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan, kami mau mengakui dan mohon Tuhan berkenan mengampuni. Terpujilah Tuhan namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa tersebut. Amin. Kasih dulu Bapak Ibu. Ya, dalam pertemuan ini sering terjadi, bukan hanya sekarang. Dalam pertemuan di mana peserta-pesertanya itu adalah pendeta-pendeta, ini bisa terjadi. Maksudnya begini, ketika pertemuan peserta para pendeta, ketika makan siang atau makan malam, panitianya sudah bilang begini, Bapak-bapak, mohon maaf ya, satenya masing-masing 2 tusuk. Ya. Apakah betul mereka beda tusuk atau enggak? Iya, itu pendeta loh. Gitu. Kemudian saya ingat ketika saya masih muda, bapak saya bilang begini, kalau ada pertemuan, makan di rumah dulu yang kenyang, supaya tidak listor. Bapak bilang gitu, artinya listor itu ya makanya ngawur. Nah, ada daerah tertentu itu agak itu coba sih. Itu kalau makan itu piringnya itu kayak gunung, betul? Ya, piring itu kayak gunung, kasih makan dan apalagi lauknya yang lain-lain diambil. Itu hanya soal makanan sih. Sebenarnya kalau kita ngomong itu kita tidak elok, kalau orang Jawa bilang saru gitu. Nah, kalau tidak ngomong itu tidak pernah tertib ya. Makanya paling bagus kalau apa namanya diladeni, satenya diambilkan dua, itu paling bagus seperti itu. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, itu cuma di Korintus ada kebiasaan, yaitu namanya perjamuan kasih, makan bersama. Kalau zaman sekarang itu istilahnya buku itu namanya potluck. Jadi masing-masing bawa makanan dari rumahnya. Dan sekarang agak sedikit berubah. Kita tentukan, nah, siapa yang nanti masak ayam, anggarannya berapa, kasih. Nek kurang tambah ono. Itu. Ya. Jadi bukan karena saya terus memuji orang-orang Jakarta. Kalau habis potluck makan, nah makanan sisa, oke, bagi. Ya mereka pulang. Tapi dia mereka tidak ada yang deleke atau apa, nggak ada. Karena apa? Setelah selesai bagi bersama, adil gitu loh. Ya kita kembali lagi. Ada perjamuan kasih atau last supper. Nah, semua makan. Nah, perjamuan seperti itu sebenarnya dimaksudkan supaya warga satu dengan yang lain itu menjadi akrab. Ya, warga satu dengan yang lain akrab. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Makanya Rasul Paulus, apakah saya harus menguji kau? Kita baca saja 1 Korintus pasal 11, 17 sampai 26. Silakan. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 26. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan.
Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Oke, makasih. Jadi Bapak benar kasih Tuhan, perjamuan atau bojono itu dimasukkan supaya membangun keakraban. Makanya dulu ya, sekarang kalau presiden menerima tamu negara, biasanya ada jamuan makan malam. Di mana dalam jamuan makan malam itu kemudian ada tukang menukar souvenir. Zaman Pak Harto memberikan keris Jogja, bapaknya terus ada memberikan apa? Itu kan untuk satu keakraban kan. Demikian perjamuan Tuhan, perjamuan kasih maksudnya. Dimana supaya terjadi keakraban satu dengan yang lain. Itu. Terjadi keakraban satu dengan yang lain. Tapi yang terjadi di komunitas tidak seperti itu. Jadi perjamuan Tuhan, perjamuan kasih itu justru menimbulkan perpecahan. Mengapa? Biasanya orang itu kadang-kadang yang kaya itu tidak mau istilahnya ngelengkok yang miskin. Yang miskin kadang-kadang minder dengan yang kaya. Itu ya kan? Kadang-kadang yang kaya lebih sawung kalau yang bodoh-bodoh sugi, ya kan? Lalu yang melarat awal itu melarat, ya kan? Itu. Ya. Nah, ketika makan, nah tentu saja orang yang kaya itu pasti bawa makanan yang enak dan banyak, ya kan? Sementara orang yang miskin bawa makan seadanya. Ketika mereka mulai makan bersama, ada orang yang tidak kebagian, masih lapar. Tapi ada yang di sini istilah mabuk itu sebenarnya agak kurang tepat. Kalau saya menyebut itu namanya kemelakaran, bukan kemelakaran. Kalau kemelakaran itu kalau dia tidak jadi itu, tidak jadi itu kemelakaran. Kemelakaran itu orang makan banyak sehingga perutnya jadi sakit. Seumur hidup saya pernah sekali. Yaitu ketika saya di tempatnya Simbah. Itu ibu tirinya bapak saya di Kalimantan sana. Saya goleh-goleh kalau makan itu terus. Oke, bahasa itu pakai itu ilus, iki go pagiem, bahasa ibu gitu. Iki go sibun, iki go satari, iki go sing cilik gede sapa jenenge. Terus seperti ini.
Tapi yang lama kemudian memang sembuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau terjadi kekacauan, pasti biasanya akan gini. Habis perjamuan kasih kemudian dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Nah, kalau perjamuan kasihnya sudah kisro, kira-kira perjamuan kudusnya kusuk. Ya ubah. Makanya Paulus mengatakan, bukankah kamu punya rumah sendiri untuk makan? Atau dulu bapak saya bilang, nek kamu makan sebarang sih, ojo desa. Itu saya kan juga, masih bapak saya. Jadi itu, karena apa? Itu terhormat dan tidak terhormat kita itu kadang-kadang masalah makanan. Itu masalah makanan. Nah itu perjamuan kudus di jemaat Korintus terjadi kekacauan karena apa? Kan diawali dengan perjamuan kasih yang itu ada yang kemelekan, ada yang kurang. Nah, itu. Dan tidak satu sama lain tidak akrab karena apa? Sing suge, nanti siji kalau suge, melarang, nanti siji kalau melarang. Itu kan artinya sudah bentuk gap ya, gap-gapan. Nah itu perjamuan kasih itu tidak dimaksudkan untuk itu. Perjamuan kasih dimaksudkan untuk membangun kebersamaan, membangun persatuan. Tidak untuk itu kisruh. Lalu setelah semua itu baik, sukacita, baru masuk perjamuan kudus. Nah perjamuan kudusnya jadi khusyuk. Ya, Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi dan situasi yang mungkin buat saya tidak sahabat lebarkan, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, di mana kami boleh mendengar bagian firman-Mu, bagaimana tata cara orang-orang pada zaman dulu mengambil bagian dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Kami serahkan semua dalam perkataanmu, ya Tuhan memberikan pengertian baru pada apamu ini. Kami serahkan semua di dalam perkataanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Yesus. Amin. Kita langsung saja masuk ke perjamuan kudus. Kita mempunyai satu pujian yaitu maka kau menjadi roti yang terpecah bagiku, maka kau menjadi anggur yang berusaha bagiku, maka kau menjadi saksi bagiku, layani. Nanti kami mohon yang bertugas untuk membagikan roti itu. Yang
menceritakan peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan di muka bumi. Apa yang ku terima dari Tuhan, itulah yang kuberikan padamu, yaitu pada suatu malam menjelang diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkan setelah berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah ini jadi satu peringatan bagiku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangun kita di tangan kanan kita. Kemudian dia mengambil cawan sambil mengucap syukur dan berkata, inilah cawan perjanjian yang diberikan darahku, perbuatlah ini menjadi satu peringatan bagiku. Setiap kali kamu makan roti dan minum anggur, membedakan kematianku sampai kesukaan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Kita menyanyikan lagi, maka kau jadi roti yang terpecah. Puji nama Tuhan, ibadah perjamuan kudus telah selesai. Untuk itu mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dihadirkan, kita akan menaikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
bermanfaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, supaya setiap jemaat boleh menjadi saksi bagi Kristus. Kemudian kita juga terus berdoa untuk situasi negeri ini, supaya Tuhan terus campur tangan dan berkati. Kemudian kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini maupun yang belum hadir, supaya Tuhan senantiasa terus memelihara, menyertai setiap kehidupan mereka. Juga jemaat yang sakit dan jemaat yang sedang isolasi, supaya Tuhan bercampur tangan dan berkati. Juga doa-doa yang lain dan doa persembahan kepada Ibu Ruth kami. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memberkati kami, Allah yang berkuasa akan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, izinkan kami dengan kerendahan hati untuk mengaku salah dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali kami melukai sesama kami mohon ampun Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mengampuni kami, bahkan menghapuskan segala kesalahan yang kami lakukan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami percaya sebagai Tuhan yang Maha Esa, saat ini kami menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia. Jika di masa-masa ini kami boleh mengalami masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk bangsa kami ini. Kami mohon pemulihan daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri yang membantu di dalamnya. Biarlah mereka terus bekerja. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk setiap para pemimpin, dari pimpinan yang tinggi sampai ke pedesaan, biarlah mereka boleh mendukung, bekerja sama dengan baik, mendukung pemerintahan kami, sehingga penanganan COVID ini boleh nyata dilakukan dari setiap daerah-daerah. Bapak, kami juga menyerahkan untuk tim medis, TNI, Polri, relawan, dan orang-orang yang memiliki hati untuk membantu di dalam penanganan COVID. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Kami menyerahkan mereka Tuhan. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan kekuatan iman yang daripada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, saat ini kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ikut terdampak di dalam pandemi ini. Kami berdoa yang saat ini melakukan ibadah baik secara online. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan campur tangan supaya ibadah yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan untuk DKI Hamba dalam kepemimpinan beliau Bapak Pendeta Immanuel sangat dimuliakan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan dalam memimpin GKI Berbat, bahkan pelayanannya di SDT di Warawacana. Kami menyerahkan keluarga, anak-anak, menantu, bahkan cucu Tuhan lindungi. Jauhkan dari malah penyakit, malah bahaya yang saat ini ada. Engkau memberkati setiap pergumulan yang dia naikkan. Engkau menolong, memberkati. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini di dalam isolasi mandiri. Kami tahu Tuhan, Engkau punya cara yang luar biasa untuk memberkati, untuk menolong saudara-saudara kekasih kami. Baik itu melalui tetangga, baik itu melalui pemerintahan setempat. Kami menyerahkan mereka semua Tuhan. Tuhan campur tangan
limpahkan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, baik secara online, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan turut campur tangan supaya mereka boleh diberikan hikmat kecerdasan, bahkan mereka terus belajar meskipun di dalam rumah mereka masing-masing. Dan terlebih mereka diajari hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah bekerja. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka, menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Dan bagi anak-anak kami yang saat ini mungkin rindu untuk mendapatkan jodoh, rindu untuk meneruskan sekolah maupun bekerja di tempat yang lain, kiranya Tuhan campur tangan, menjawab setiap pergumulan dan doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga menyerahkan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan, memang tidak sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sendiri yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pengurus yang mengelola, Tuhan berikan kejujuran, biarlah persembahan ini boleh untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Banyak serangkaian doa yang belum kami naikkan, tapi kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan telah menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Musim akan
Tuhan, kami syukur dan terima kasih karena Engkau ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan sekarang ini kami akan bersama-sama meninggalkan ruangan ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Namun Tuhan, sebelumnya izinkan kami sekali lagi datang menghadap hadirat-Mu untuk memohon berkat. Tuhan, kiranya berkat memberkati kami sekalian. Saudara kasih Tuhan, arahkan laju kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Kiranya Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, damai sejahtera dalam bersama dengan Roh Kudus kiranya beserta saudara sekalian dari ini sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu saya masih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama jemaat yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang ibadah di rumah masing-masing, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sanadi yang boleh melayani ibadah pagi hari ini dan juga Bapak Ibu yang boleh melayani pada pagi hari ini sehingga ibadah berjalan dengan lancar. Kita semua